Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Sen Subing dipenjara oleh kekuatan ilahi, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan tetua kedua. Jangan khawatir, dengan suamimu di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Ketika Tanyin merespon, tubuhnya dengan cepat menyusul tetua keenam, dan tinju kirinya menghantam punggung tetua keenam. Dengan suara keras, tubuh tetua keenam meledak, tidak meninggalkan tulang. Saat ini, tetua kedua telah datang ke Sen Subing saat tangan kanannya hendak meraih leher Sen Subing. Tanyin tiba-tiba melemparkan pedang di tangan kanannya. Dalam teriakan tetua kedua, pedang dengan darah memotong tangan kanan tetua kedua. Tetua kedua saat ini tahu bahwa dia hanya bisa bertahan jika dia menangkap Sen Subing. Dia menahan rasa sakit karena tangannya patah dan dengan cepat meraih Sen Subing dengan tangan kirinya lagi. Tepat ketika dia hendak menyentuh Sen Subing dengan tangan kirinya, bayangan ungu menyapu dan berubah menjadi Tanyun. Tangan kanannya tiba-tiba menonjol dan memegang pergelangan tangan kiri tetua kedua. Tetua kedua mengeluarkan ratapan. Tangan kanan Tanyun dengan paksa merobek lengan kiri tetua kedua. Saat tetua kedua mencondongkan tubuh ke depan, Tanyun memukul dagu tetua kedua dengan tangan kanannya. Tetua kedua bersandar, kepalanya berubah menjadi awan darah, dan dia segera mati. Tuan, datang dan bantu aku. Saat ini, suara panik datang dari telinga Tanyun. Tanyun menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tetua ketiga, keempat, dan kelima mengejar Yisan. Tanyun mencondongkan tubuh ke depan. Kakinya tiba-tiba menendang dengan kuat. Tubuhnya seperti anak panah yang tajam, dan dia bergegas ke depan tetua ketiga dan keempat. Kepala tetua ketiga dan keempat meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala terbang keluar dari aula. Segera setelah itu, Tanyun berguling dan muncul di atas kepala tetua kelima, dan kaki kanannya menghantam kepalanya. Tetua kelima dengan cepat menoleh ke samping. Meskipun dia menghindari pukulan fatal itu, bahu kanannya diledakkan oleh Tanyun. Dalam teriakan tetua kelima, dia merasakan kekuatan seperti puncak gunung mengalir ke tubuhnya. Kakinya ditekuk dan lututnya membentur lantai dengan keras. Saat Tanyun mendarat, dia menendang wajah tetua kelima. Darah berceceran dan mayat tanpa kepala terbang keluar dari aula. Sejauh ini, 10 tetua raja dewa semuanya telah mati. Yisan, angkat belenggu kekuatan sucimu. Kamu menjaga gerbang mansion, kata Tanyun. Bawahan patuh. Yisan berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari aula, mendarat di gerbang Sanfu sambil bernapas. Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao, dan setelah melemparkan Sangrong ke dalam, dia melihat ke arah Sen Subing ke samping, dan berkata dengan ekspresi kosong, "Subing, kamu jaga dia." Ya, Sen Subing mengangguk sedikit, memegang pedang ruang dan waktu. Tanyun meninggalkan aula penyambutan, menghabisi lebih dari 30.000 penjaga di luar aula. Dalam waktu singkat, lebih dari 30.000 penjaga semuanya mati, dan sisa jiwa dan darah mereka semuanya dibawa ke jantung Hongmeng oleh Tanyun dan dilahap oleh Yuyan. Setelah itu, Tanyun dan Sen Subing menarik ribuan orang yang bersembunyi di mansion dan menghabisi mereka semua. Setelah menjarah batu giok, mereka sampai di gerbang mansion. Tanyun memasuki pagoda dan memandang Sangrong yang terbaring di lantai. Matanya menjadi semakin dingin. "Kamu, siapa kamu?" Sanrong sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berkata-kata. "Bagaimana kamu bisa menggunakan armor milik Hongmeng Supreme?" Sambil mencibir, Tanyun mengangkat penyamarannya dan berubah menjadi seorang pemuda tampan. "Ternyata itu kamu." Kepanikan di wajah Sanrong digantikan oleh kemarahan. "Kamu adalah Jingyun, dan kamulah yang menghabisi cucu tertua dan cucu keduaku. Dasar bajingan kejam." Kutukan Sanrong berhenti tiba-tiba, tapi Tanyun menginjak wajah Sanrong dengan kaki kanannya, dan dagunya tidak bisa dibuka lagi.
Kamu bilang aku kejam. Ya, aku memang kejam. Cucumu yang ketiga yaitu San Shuzhen bukan dihabisi oleh Raja Dewa Yuan, tapi olehku. Saat itu, pada malam pernikahan kota militer tertinggi, aku menghabisi San Shuzhen. Mendengar ini, mata Sang Rong pecah-pecah dan dia berteriak keras. Wajah Tanyun mengerikan, tinjunya mengepal erat. Juga, apakah kamu tidak ingin tahu siapa diriku ini? Baiklah, biar ku beritahu, namaku Tanyun, bukan Jingyun. Mendengar itu, mata Sang Rong membelalak. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia dapat melihat dari matanya bahwa dia tahu bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongming Supreme. Mata Tanyun menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Sanrong, ketika Ling Xia Tianxun bertanya kepada San Peng tentang keberadaanku, San Peng tidak mau mengatakannya pada saat itu. Tetapi Ling Xia Tianxun menemukanmu dan membiarkanmu membujuk putramu untuk mengkhianatiku dan memberitahu Ling Xia Tianxun, Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme di mana aku bersembunyi. Kemudian, kedua Supreme menemukanku yang terluka parah. Tahukah kamu bagaimana aku mati saat itu? Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Tanyun berhenti dan meraung dengan suara serak. Aku dihabisi oleh Xing Tian Supreme dan Si Yuan Supreme. Hari ini, aku juga akan membiarkanmu merasakan sakit yang aku derita sebelum aku mati. Setelah mengatakan itu, Tanyun memegang pedang dan menyayat telinga kanan Sanrong diikuti dengan telinga kirinya. Setelah itu, Tanyun menginjak pipi Sanrong dengan kaki kanannya dan menggunakan pedang untuk menahannya. Ketika jiwa Raja Dewa terbang keluar dari tubuhnya, dia dihancurkan oleh pedang Tanyun. Setelah itu, Tanyun menyeret mayat Sanrong yang mengerikan dan keluar dari pagoda Ling Xiao. Tanyun melemparkan mayat Sanrong ke arah gerbang dengan tangan kirinya dan segera melambaikan tangan kanannya ke udara. Tombak dewa yang jatuh dari tanah naik ke udara, menembus tengkorak Sanrong dan memakukan tubuhnya ke gerbang mansion. Setelah itu, Tanyun menyalakan api Hongmeng untuk membakar sisa aura dirinya, Subing dan Yisan di dalam mansion. Pada akhirnya, Tanyun kembali berubah menjadi pria parubaya. Setelah membiarkan Yisan memasuki pagoda Ling Xiao, dia dan Shen Subing terbang keluar dari ruang pameran. Dan di malam yang redup, mereka terbang menuju aula teleportasi. Tanyun sudah memutuskan dia tidak akan menyerang istana Raja Dewa Tertinggi. Ada dua alasan. Pertama, Raja Dewa Tertinggi adalah kepala dari 10 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Hongmeng. Kemungkinan besar ada orang kuat di atas ranah Raja Dewa tingkat ke-7 dimension tersebut. Alasan kedua dan terpenting adalah Tanyun memutuskan bahwa setelah dia memiliki kekuatan untuk menghabisi Raja Dewa Tertinggi di masa depan, dia akan menangkap lelaki tua itu dan membiarkan dia menyaksikan kerabatnya mati di depan matanya satu demi satu. Alasan mengapa Tanyun memiliki ide gila seperti itu adalah karena di masa lalu, sebelum kematiannya sendiri, Raja Dewa Tertinggi membantai bawahannya satu demi satu di depannya. Tidak lama setelah Tanyun dan Shen Subing meninggalkan rumah Zhan, seorang warga tua dari kota Dewa Tertinggi kebetulan melewati gerbang rumah Zhan. Orang tua itu tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Dia mengerutkan kening dan mencium bau darah yang menyengat. Ah, apa ini? Orang tua itu menundukkan kepalanya dan menemukan kakinya berlumuran darah. Darah mengalir keluar dari ruang pameran. Segera, firasat buruk muncul di hati lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu berbalik dan berjalan dengan hati-hati menuju gerbang rumah Zhan. Saat dia sampai di gerbang Sanfu, dia sepertinya telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan, sehingga dia duduk di tanah. Orang tua itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Di hadapannya, dia melihat tubuh Sanrong yang dipaku di gerbang dengan tombak. Kematian Sanrong bagikan bom besar yang dilemparkan ke dalam pikiran lelaki tua itu. Dia tampak kusam dan gemetar. Sanrong ternyata dihabisi. Tuan San Peng dan Raja Dewa Tertinggi dekat dengan Tuan Ling Xia Tianxun. Harusnya tidak ada yang berani menghabisi ayahnya. Orang tua itu bangkit dan dengan gemetar melepaskan kesadarannya. Ketika dia mengetahui bahwa Sanfu telah dihancurkan, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara serak. Seseorang, hal buruk terjadi. Suara laki tua itu nyaring bergema di langit malam. Di area ratusan mil di sekitar Sanfu. Pada saat berikutnya, sekelompok sosok bangkit dari paviliun dan istana. Mereka melayang di langit dan terbang menuju Sanfu mengikuti suara tersebut.
Hanya dalam beberapa saat, puluhan ribu penduduk kota terbang keluar dari Sanfu, dan tiba-tiba orang-orang di luar Sanfu menjadi ramai. Ketika semua orang mengetahui bahwa Sanfu telah dihancurkan, mereka semua gemetar ketakutan. Karena 1 jam yang lalu, mereka juga mengetahui bahwa Tuan San mengadakan perjamuan besar untuk merayakan promosinya ke ranah Raja Dewa tingkat 1. Dan di ruang pameran, lebih dari 30.000 orang tidak selamat. Pada saat yang sama, San Peng telah terbang jauh dari mansion mendarat di luar aula teleportasi di pusat kota dewa tertinggi. Jingyun, tunggu aku. Aku pasti akan menikahmu dengan 1000 pedang. Ketika dia hendak memasuki formasi teleportasi menuju kota Dewa Hongmeng, dalam formasi teleportasi di sampingnya, ketika ruang bergetar, Raja Dewa tertinggi keluar dari udara tipis. Ketika San Peng melihat Raja Dewa tertinggi, dia berkata, "Saudara Bai, bukankah ada seseorang yang memberitahuku untuk aku pergi ke kota militer tertinggi? Mengapa kamu ke sini? Juga, apakah kamu membawa daging Jingyun?" "Saudara Bai, pergilah ke Sanfu dan biarkan Jingyun keluar. Aku ingin dia mati." Mendengar ini, Raja Dewa tertinggi tertegun sejenak. Alis putihnya berkerut dan dia berkata, "Saudara Zan, aku kembali kali ini untuk menangani beberapa masalah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak menangkap Jingyun." San Peng tertawa melalui transmisi suaranya. "Saudara Bai, apakah kamu bercanda lagi denganku? Bukankah kamu mengirim seseorang ke Sanfu untuk memberitahuku bahwa kamu telah menangkap orang yang ingin aku habisi dan biarkan aku pergi ke kota militer tertinggi?" Raja Dewa tertinggi penuh keraguan dan berkata, "Tidak, aku tidak pernah mengirim siapapun untuk menemukanmu." San Peng bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Ya," Raja Dewa tertinggi menegaskan dengan nada suaranya. Tiba-tiba, San Peng sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah drastis, dan dia langsung berteriak, "Tidak, aku telah tertipu oleh rencana musuh. Seseorang akan melakukan sesuatu pada keluargaku." Begitu kata-kata itu keluar, San Peng naik ke udara dan terbang menuju Sanfu dengan cemas. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening, buru-buru terbang keluar, dan terbang menuju Sanfu bersama San Feng. Selama penerbangan, San Peng ranah Raja Dewa tingkat 9 melepaskan kesadarannya, yang sebanding dengan ranah Tianjun tingkat 1, dan dengan cepat menyelimuti Sanfu. Hanya dalam 3 tarikan napas, kesadaran San Peng menyelimuti Sanfu. Saat berikutnya, San Peng tiba-tiba membeku dari kehampaan. Air mata mengalir di matanya yang keruh, dan dia mengangkat kepalanya dan menangis. "Siapa yang menghabisi ayahku? Binatang mana yang melakukannya?" San Peng menangis. Amarahnya mengeluarkan seteguk darah. Raungan San Peng bergema di seluruh kota dewa tertinggi, dan miliaran penduduk kota terbangun. Ada spekulasi, mungkinkah Sanfu berlumuran darah. Akibatnya, satu demi satu siluet muncul dari langit di kota dewa tertinggi, seperti awan gelap, terbang menuju arah Sanfu. Pada saat ini, Tanyun yang telah memegang Sensubing telah memasuki aula teleportasi dan menghabisi prajurit dewa yang menjaga aula teleportasi. Setelah itu, Tanyun dan Sensubing masuk ke formasi teleportasi menuju kota dewa Hongmeng. Tanyun dan Sensubing saling memandang dan tersenyum. Namun pada saat ini, di seluruh kota dewa tertinggi, raungan dan tangisan gila San Peng masih terdengar. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan, kemarahan, dan keluhan San Peng saat ini. Ketiga putranya mati, dan sekarang ayahnya dan seluruh Sanfu telah dihabisi oleh si pembunuh. Raja Dewa tertinggi melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa rumah San benar-benar telah dihancurkan. Dia juga mengecek istana miliknya. Setelah mengetahui bahwa istananya aman, dia menghela nafas lega dan mengikuti San Peng. Dalam perjalanan, mata San Peng memerah, ingus dan air mata terus menetes, dan dia tersedak. "Saudara Bai, segera perintahkan untuk memblokir gerbang kota dan memblokir aula teleportasi. Kemungkinan besar pembunuhnya masih ada di kota." "Saudara Zan, aku turut berbelasungkawa. Aku akan mengirim perintah sekarang juga." Setelah Raja Dewa tertinggi merespon, kesadarannya segera menyelimuti seluruh kota, dan kemudian suara tua yang tak terbantahkan terdengar jelas di telinga semua orang.
Aku adalah Raja Dewa tertinggi. Aku memerintahkan untuk segera memblokir gerbang kota dan aula teleportasi. Selama warga kota menemukan orang yang mencurigakan, segera ditangkap dan dikirim ke istana Raja Dewa. Jika ada yang berani mengetahuinya dan tidak melaporkannya, dia akan dihabisi. Saat berikutnya, suara pasang surut menyelimuti seluruh kota. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Semua orang di kota menjadi panik. Setelah San Peng dan Raja Dewa tertinggi kembali, San Peng mengambil tubuh Sanrong dari gerbang dengan gemetar dan memeluknya. Raja Dewa tertinggi memasuki ruang pameran, mencoba mencari petunjuk yang ditinggalkan si pelaku. San Peng menangis. Jangan khawatir, aku bersumpah, aku akan menemukan pembunuhnya untuk membahaskan dendam ayah dan membahaskan dendam semua orang di Sanfu kita. Sesaat kemudian, Raja Dewa tertinggi mendatangi San Peng, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Zan, pembunuhnya sangat licik dan tidak meninggalkan petunjuk apapun." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu dan gimana, makin jos gak sih? Nih, Mimin udah buatin sehari 2 video ya. Ya jangan lupa dong guys, dikasih like-nya ya. Maupun kalian kalau mau support Mimin lewat Saweria bisa juga ya di kolom komentar, kalau nggak di deskripsi. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.